Pilpres kali putaran sajalah, lebih baik uangnya dihemat. Nanti untuk rakyat Indonesia. Prabowo Subianto sampaikan narasi Pilpres satu putaran lebih baik. Ya, narasi satu putaran bukan hanya sekali dilontarkan, tapi memang terus digencarkan oleh kubu paslon 02 Prabowo Gibran. Apa ia bisa satu putaran? Kenapa bisa yakin? Apakah narasi satu putaran bagian dari strategi kampanye? Jika ada orang mengatakan satu putaran, itu sebenarnya ingin membentuk opini publik. Dan sisa waktu pemilu semakin di bawah 30 hari, berarti kan rasa-rasanya sulit untuk satu putaran. Peluang untuk terjadi dua putaran, karena mengingat sampai dengan Desember, suara untuk Prabowo itu belum mencapai angka 50% gitu. Sejak awal kampanye, kubu 02 genjot narasi menang satu putaran, walaupun memang narasi serupa tak luput dari paslon lainnya. Tim kampanye nasional Prabowo Gibran optimis satu putaran, merujuk data dari salah satu lembaga riset terbesar di dunia, Ipsos Public Affairs, yang menunjukkan raihan suara 48,05% yang digelar pada periode 27 Desember hingga 5 Januari 2024. Itu sudah optimis satu putaran berdasarkan data-data yang kita miliki, berdasarkan data-data juga survei dari lembaga-lembaga yang kredibilitasnya terjaga. Kemarin 2 hari lalu kayaknya Ipsos rilis kan 48 kan, sementara angka unidentified votersnya masih 12% tuh. Pak itu kalau dibagi 3 aja rata 4% itu. Kalau tembus ya. Tambahin 48% sudah 52% kita itu kan. Meski begitu, TKN Prabowo Gibran tak permasalahkan soal satu atau dua putaran. Mereka menyatakan tetap optimis memenangkan Pilpres 2024 karena skenario migrasi pemilih yang telah dibuat beberapa lembaga survei. Tapi ya kalau misalnya 2 putaran ya udah, ayo 2 putaran. Maksudnya kita bukan anti 2 putaran, kita tentu kan sama kayak yang lain. Bu Mega aja kemarin pidato masih yakin 1 putaran kan. Jadi kalau orang lain boleh yakin 1 putaran, kenapa kita nggak boleh yakin 1 putaran kan gitu. Putaran juga kan perpindahan migrasi pemilih itu kelihatan juga di skenario 2 putaran itu kan juga dibikin oleh berbagai macam poster dan lembaga survei. Hasilnya juga insya Allah kita yang menang gitu loh. Sementara itu, pengamat politik Emrusi Hombing menilai narasi satu putaran yang terus dilancarkan adalah upaya membentuk opini publik. Jadi oleh karena itu sangat tidak tepat ketika ada orang mengatakan satu putaran. Itu sebenarnya ingin membentuk opini publik. Kalau misalnya saya calon presiden itu, lalu saya katakan adalah satu putaran, bisa nggak menjustifikasi bahwa saya akan melakukan kecurangan kan? Sehingga kalaupun saya melakukan kecurangan, udah satu putaran kok. Dari kemarin kita wacanakan, sudah kita yakin percaya, padahal yang curang. Itu namanya Bang, adalah imunisasi komunikasi. Diimun dulu, sehingga orang menerima. Padahal argumentasinya secara statistik ada peluang kalah. Tim Prabowo Gibran semakin percaya diri menarasikan satu putaran, sebab elektabilitas di sejumlah provinsi di Indonesia menunjukkan posisi paslon Prabowo Gibran unggul dibandingkan Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud. Meski begitu, belum ada survei yang menunjukkan adanya dominasi pasangan calon di atas 50%. Bahkan, suara paslon 02 cenderung mentok di angka 45 hingga 46%. Bila dibandingkan dari 3 lembaga survei, perolehan suara Prabowo Gibran pun tak jauh berbeda. Kalau angkanya nanti di survei berikutnya itu kurang lebih sekitar angka itu juga, 46, berarti mungkin sang 02 ini udah stagnasi nih. Angkanya udah segitu. Udah mentok. Ya kayak gas diinjek aja, udah pol. Jelasin ya. Sebenarnya ini lompatan suara dari Pak Prabowo gitu ya, kalau kita bandingkan Pak Prabowo sebelum berpasangan dengan Gibran dengan Pak Prabowo setelah pasangan dengan Gibran, lompatan suaranya cukup tinggi tuh. Lompatan suaranya cukup tinggi. Nah itu yang mungkin shortcutnya udah duluan nih telah. Gasnya udah duluan gitu, sebelum masa-masa kampanye gitu. Nah, berarti kalau survei berikut jadi kita lihat hasilnya nggak jauh beda sama itu, ya kan 46 sekitaran itu, dan sisa waktu pemilu semakin
di bawah 30 hari berarti kan rasa-rasanya sulit untuk satu putaran. Menimbang dari perolehan suara paslon 02 yang cenderung stagnan, peneliti merasa tak yakin dengan pemilu satu putaran. Peluang untuk terjadinya pilpres dua putaran lebih besar dibandingkan dengan peluang untuk terjadinya pilpres satu putaran gitu. Debat seperti biasa, debat itu kalau tidak ada pemenang mutlak atau yang melakukan kesalahan fatal di dalam debat, biasanya debat itu tidak akan terlalu berpengaruh. Paling dia menurunkan atau menaikkan elektabilitas di angka 2-3 atau 4% saja gitu dari masing-masing calon begitu. Karena begini, yang menonton debat itu biasanya dua jenis pemilih. Satu pemilih yang mendukung salah satu calon. Ya, kalau dia nonton debat dan dia pendukung salah satu calon, nggak mungkin berubah pilihannya. Lalu bagaimana skenario tahapan pemilu satu putaran? Berdasarkan Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017, itu dapat terjadi jika salah satu paslon memperoleh suara lebih dari 50%. Namun jika tidak memenuhi syarat, maka agenda pemilu dilanjutkan ke putaran kedua. Sambutan ke putaran kedua ditonjolkan oleh kubu Anies dan Ganjar. Belakangan ramai kabar komunikasi penjajakan antara tim Amin dengan PDIP. Begitupun dengan kehangatan komunikasi politik yang cair antara keduanya. Kita masih kuat, nafas kita, fisik kita masih kuat-kuat. Kita nggak gemoy lah pokoknya. Kita satset. Jadi kami hari ini tidak mau sesumbar bahwa kami menang satu putaran, tetapi kami meyakini bahwa kami bisa memenangkan di dua putaran. Tapi kita bolehlah mengasumsikan bahwa terutama yang dipertunjukkan itu kelihatan betul bahwa 01 dan Ganjar Mahfud ini kelihatan lebih punya komunikasi lah. Dibilang kompak juga enggak ya, namanya kompetisi kok. Nggak mungkin lah mereka kompak. Tetap juga saling serang sebenarnya, tapi tidak tajam. Tidak setajam kalau mereka menyerang 02 gitu. Jadi gimana? Kamu tim yang percaya satu putaran atau dua putaran nih?